Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang murai batu ekor hitam yang sering nakal, nampar jeruji dan turun. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang burung murai batu ekor hitam yang nakal, yang sering nampar jeruji, sering turun, sering ngeban dan sebagainya. Ini memang seperti ini teman-teman semua, ekor hitam. Ekor hitam ini burungnya sifatnya faktornya tinggi. Dan ada juga yang bilang kalau misalkan murai batu ekor hitam ini rajanya murai batu teman-teman semua. Makanya di sini dia sering banyak tingkah karena dia saking faktornya tapi antara birahi sama emosinya tidak stabil, nanti dia akan banyak tingkah ada yang ngeban. Karena kadang-kadang ada burung murai batu yang ekor hitam ini kalau misalkan dia tidak stabil, dia akan meledak-ledak, emosinya tiba-tiba akan naik, tiba-tiba akan turun. Nah seperti itu. Makanya di sini memang ekor hitam seperti itu, sering terjadi yang burungnya itu nakal. Burung nakal karena dia emosinya ini meledak-meledak, saking faktornya dia pengen tarung aja dia akan ngeban dan sebagainya, dan bahkan ada yang turun juga. Nah di sini kita akan bahas ini teman-teman semua, burung murai batu yang ekor hitam yang nakal ini. Nah yang nakal ini dia antara birahi sama emosinya kurang stabil, makanya dia akan banyak tingkah, dia akan nampar, dia akan sebagainya, banyak ya tingkahnya dia kalau misalkan burung murai batu ekor hitam ini. Dan kalau misalkan teman-teman semua mempunyai burung murai batu yang ekor hitam ini, dia sering nampar, sering banyak tingkah, kita harus lihat dulu dia namparnya seperti apa. Yang pertama, nah burung murai batu yang ekor hitamnya ini dia nampar bongkar isian di kandangnya itu kan ada nemplok, dia sambil bongkar isian, terus dia tiba-tiba turun ke bawah dia sambil bongkar isian. Nah di sini emosinya ini burung murai batu yang seperti ini dia meledak-meledak, makanya dia akan nampar, dia akan banyak tingkahnya, dia terlalu over emosi. Nah kalau misalkan terlalu over emosi, ini burung murai batu yang seperti ini ekor hitam ini, dia harus kita tanggulangi, harus kita stabilkan. Nah stabilkan ini dengan cara kita bisa pemberian kroto di hariannya seminggu 2 kali, mandinya diperbanyak misalkan 2 hari sekali, dan sebelum digantangkan bisa kita berikan kroto ataupun cacing. Itu untuk meredam emosinya dia, karena dia terlalu meledak-meledak, kita redam dengan kroto ataupun cacing. Dan penempatan burung murai batu ekor hitam ini yang terlalu meledak-meledak ini teman-teman semua kita jauhkan dari area gantangan, supaya dia tidak mendengar suara-suara burung yang lainnya. Karena kalau dia mendengar suara burung-burung lain, dia akan langsung bongkar isian. Ini burung yang over emosi yang meledak-meledak seperti ini, makanya kita jauhkan dari area gantangan. Nanti kalau misalkan di gantangan dia enak, kalau misalkan dia jauh dia langsung bongkar isian, dan kita berikan itu cacing ataupun kroto itu sebelum digantangkan supaya dia stabil. Dan bahkan ada untuk menurunkan, teman-teman semua mempunyai, kalau ada ya yang ulet yang di daun pisang itu, nah itu cepat menurunkan, cepat dia akan meredam emosinya dia. Kalau misalkan di dekat-dekat rumah kita, di dekat-dekat gantangan mempunyai yang itu, yang ulet yang di daun pisang itu juga bisa, cilung bisa, itu untuk meredam teman-teman semua. Jadi sebelum digantangan itu ada 4 itu, kroto atau cacing, cilung, ataupun yang di ulet yang di daun pisang itu. Tapi yang di daun pisang ini harus kita bersihkan dulu,
harus kita bersihkan yang ada kayak ini ya, kayak kayak debu-debunya itu yang di belakang itu yang putih-putih itu kita bisa bersihkan dulu supaya dia aman. Ini kalau misalkan dia mempunyai tingkah yang over emosi, itu dia bongkar, nampar, turun, bongkar, nah seperti itu dia over emosi, dia emosinya ini meledak-meledak. Makanya kita turunkan dengan itu tadi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, nah kadang-kadang ada burung murai batu yang ekor hitam ini dia cuma ngeban aja, habis itu ke tangkringan dia pasang badan, habis itu ngeplong-ngeplong aja, habis itu turun, nah seperti itu. Tapi dia tidak bongkar isian. Ini dia burung murai batunya ini kurang birahi. Nah birahinya kurang, ini kita harus naikkan teman-teman semua. Birahinya naikkan supaya dia mendekatin ke emosinya. Nah bagaimana caranya? Dengan cara pemandiannya. Pemandiannya itu bisa dikurangi kalau misalkan mempunyai yang kasus yang seperti ini, dia cuma pasang badan terus dia ngeban, pasang badan, ngeban, nah seperti itu. Jadi mandinya dikurangi. Terus kalau misalkan settingan lainnya itu bisa disamakan, dan finishing di hari hanya untuk lomba. Nah untuk lomba ini kita bisa jemur sebentar, kita pegang tangan, kita jemur sebentar supaya metabolismenya ini naik. Nanti dia birahinya naik, emosinya memang akan naik, tapi dia nggak begitu naik banget, dan birahinya akan menyusul ke emosinya dia. Makanya dia akan enak dan bisa kita jemur. Kita bisa jemur antara 10-15 menit kalau misalkan 2 season atau 3 season sebelum digantangkan. Nah kalau misalkan tidak mempunyai matahari, ataupun dia sekarang kan ada yang tidak matahari, ada cuma penghujan, kita bisa berikan ulet Hongkong. Ulet Hongkong ini semaksimalnya aja teman-teman semua bisa diberikan antara 3-5 saja, tergantung cuacanya. Kalau misalkan cuaca hujan, dingin, dia bisa kita berikan 5 aja, supaya nanti emosinya, birahinya ini naik, teman-teman semua mendekatin emosi. Makanya kita bisa berikan ulet Hongkong ini. Nah ini 2 kasus teman-teman semua, burung murai batunya itu ekor hitam yang nakal seperti ini. Yang pertama dia terlalu emosi, yang kedua kurang birahi. Nah kurang birahi kita bisa berikan ulet Hongkong, kita bisa jemur sebentar sebelum digantangkan. Nah di sini 2 kasus ini sebenarnya ini teman-teman semua yang sering terjadi kalau misalkan burung murai batunya ini nakal, turun, sering nampar. Karena yang saya bilang pertama tadi teman-teman semua, burung murai batu ekor hitam ini dia faktornya sudah tinggi. Tapi nanti emosinya ini kalau misalkan tidak kita redam, dia akan menggebu-gebu, dia pengen tarung aja, dia ada kayak ini ya, ngeban itu dia over emosi itu bisa, over kurang birahi juga bisa, karena itu dia pengennya tarung saja, tetapi dia tidak mempunyai ini ya benar-benar yang bagus antara birahi sama emosinya. Makanya dia akan bertingkah nakal dan sebagainya, karena ini memang karakter burung murai batu ekor hitam. Murai batu ekor hitam itu memang seperti ini, balak ekor hitam itu dia faktornya tinggi, tapi kalau misalkan dia tidak stabil, nanti dia akan meledak-meledak, banyak tingkah dan sebagainya. Nah buat teman-teman semua yang baru merawat murai batu ekor hitam, memang seperti ini karakternya dia. Makanya kita harus mencari settingannya itu yang sesuai dengan dia, yang tepat dengan dia. Tetapi kalau misalkan murai batu ekor hitam udah pas, sudah tepat nanti settingan, dia akan bagus teman-teman semua. Dia akan selalu bongkar isian, bongkar terus, karena itu dia faktornya tinggi. Makanya dia akan bongkar terus isian. Kalau misalkan diantara birahi sama emosinya ini pas saat digantangan dia tidak meledak-meledak, kita bisa kita redam. Nah seperti ini teman-teman semua kalau misalkan memelihara burung murai batu ekor hitam. Jangan kaget nanti yang memelihara burung murai batu ekor hitam, memang ini yang sering terjadi itu burungnya nakal. Dan selain nakal teman-teman semua, burung murai batu ekor hitam ini dia kurang stabil. Ada yang stabil, kalau misalkan stabil banget dia sangat bagus karena dia selalu bongkar isian dan sebagainya. Tapi ada juga ekor hitam yang tidak stabil. Yang tidak stabil ini karena dia faktornya tinggi tapi
dia tidak bisa meredam, dia tidak bisa mengontrol emosinya dia. Makanya dia akan bertingkah dan sebagainya itu tadi. Makanya itu yang tidak stabil teman-teman semua. Burung murai batu ekor hitam itu karena itu dia menggebu-gebu tapi dia kurang settingan yang tepat. Itu yang kurang stabil. Makanya kalau misalkan teman-teman semua yang pengen memelihara burung murai batu ekor hitam, misalkan rumahan, itu bisa coba-coba di gantangan. Tapi kalau misalkan yang beli di gantangan, kita harus pantau minimal itu 3 kali. Stabil enggak burung murai batu ekor hitamnya? Karena ada yang biasanya naik turun itu, ada juga murai batu yang ekor hitam seperti itu. Jadi kita harus mencari yang stabil, yang pas teman-teman semua. Dan nanti materinya nyusul. Kalau misalkan ekor hitam ini materinya gampang masuk, apapun dia bisa masuk teman-teman semua. Kalau misalkan ke ekor hitam ini, karena dia burung-burungnya cerdas, burung-burungnya yang sangat cerdas. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang burung murai batu ekor hitam. Nah yang seperti ini, burung murai batu ekor hitam ini kalau misalkan belum ketemu settingan, dia akan nakal dan tidak stabil. Nah buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada yang mau tanyakan, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya, bisa di WhatsApp saya ataupun di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.